Selamat pagi, shalom buat kita semua. Saudaraku, kalau punya pengalaman rohani yang pribadi dengan Tuhan, itu sangat menguatkan kita. Kita boleh melihat siapa Allah kita yang menyertai hidup kita. Kita berdoa pagi hari ini juga sama. Biarlah orang-orang yang melihat dari kita bagaimana Allah bekerja, dia akan mau datang kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, meminta penyertaannya, melihat bagaimana Allahnya saudara dan saya adalah Allah yang luar biasa. Kita mau belajar dari firman Tuhan, judulnya adalah Siapakah Allahmu? Siapa sih Allahnya orang Kristen itu? Siapakah Allahnya Mas Budi itu? Siapakah Allahnya Mas Mora itu? Siapakah Allahnya Mas Roni itu? Kita baca firman Tuhan dari Yosua ya. Yosua 2 ayat 9 sampai ke 24. Yosua 2 ayat 9 sampai 24, tapi ada yang saya lewat. Firman-Nya berkata demikian, saudaraku. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri itu gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ayat 24-nya kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri ini itu gemetar menghadapi kita. Saudaraku, ini cerita tentang Rahab ya. Didatangi ada dengan dua orang pengintai yang dikirim oleh Joshua. Rahab melihat betapa dia dengar bahwa Allahnya orang Israel luar biasa, sehingga dia takut. Bangsa-bangsa menghadapi bangsa Israel takut. Nah, saya mau tanya sama saudara semua yang berdoa pada pagi hari ini, kepada saya pribadi pun juga ya. Sejauh mana sih saudara dan saya mengenal Allahmu? Pertanyaannya, sejauh mana coba? Apakah Anda mengenal Allahnya dengan baik? Siapa Allahnya? Kalau kenal pasti punya pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhannya. Pengalaman rohani, dan orang boleh melihat. Dan orang respect sama Allah kita. Ancaman selalu datang dari dunia ini seperti bangsa Israel ya. Karena dunia ini jahat. Saya melihat perjuangan anak-anak Tuhan menghadapi hidup ini tidaklah mudah. Saya menjumpai di gereja nggak gampang gitu. Kadang-kadang saya tidak tahu jalan keluarnya selain mengatakan bahwa Allah itu dahsyat gitu. Dia harus berjuang dengan keuangannya yang gak gampang ya. Perjuangan melawan sakit penyakit ya. Sampai beberapa bulan dia harus ada di tempat istirahat, di kursi, di tempat tidur, pergi ke rumah sakit, pulang pergi.
sudah divaksin masih juga kena. Menjadi dengar cerita bukan tambah nyaman buat badannya saja, pikiran juga pusing lah. Bisa sekarang kita juga bisa lihat ya, pengalaman-pengalaman siapakah kita bisa lihat di setiap doa-doa yang dipanjatkan. Pergumulan selalu ada di sana ya. Kita lihat bahwa kita sedang mengalami perjuangan melawan si jahat. Perjuangan Yosua membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian atau tanah Kanan tidaklah mudah, saudara. Setelah tumpuan pimpinan diberikan kepada dia ya dari Musa. Musuh-musuh bangsa Israel itu banyak. Tapi kalau kita lihat perjalanan hidup Yosua bisa mengalahkan bangsa-bangsa Israel. Saya pelajari dari firman Tuhan di kitab Perjanjian Lama, Yosua mencari Tuhan setiap kali dia berperang. Dia tanya selalu dengan Tuhannya. Karena itu Allah selalu memberikan jalan keluar dalam menghadapi seluruh musuhnya. Bahkan Yosua berikrar bahwa hanya kepada Allah saja dia dan seluruh keluarganya beribadah kepada Tuhan. Bagaimana saudara dan saya? Kemenangan bangsa Israel membuat takut banyak bangsa-bangsa yang mau melawan melawan bangsa Israel. Kesaksian di Yosua 2 ayat 9 sampai 11 tadi memperlihatkan kehebatannya Allah Israel. Dan sekarang pertanyaan itu juga sama kepada kita adalah sejauh mana jemaat Allah di gereja ini mengenal Allahnya? Apakah orang-orang di sekitarnya melihat kehebatan Tuhan Yesus melalui kita semua? Apakah kita sama dengan mereka yang kalahan? Ada rahasianya, saudaraku. Pengenalan akan Tuhan adalah mutlak bagi orang yang ingin mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Sejauh mana kita dan keluarga mengenal Tuhan Yesus dalam keseharian kita. Orang yang mengenal Tuhan Yesus dipastikan punya persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui perenungan firman Tuhan-Nya hari-harinya, melalui doa pribadinya, melalui peribadatannya setiap hari kepada Tuhan. Oleh karenanya, mari mulai dari sekarang, mari kita bangun persekutuan dengan Tuhan yang tidak hanya pribadi saja, tetapi juga bersama keluarga dan komunitas kita. Seperti doa pagi ini pun sebagai bagian dari persekutuan kita dengan Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan lainnya. Kita akan mengalami yang namanya kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita siapkan diri kita berdoa kepada Tuhan, dan kita boleh lihat pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Dan orang boleh melihat Allahnya orang Kristen. Dahsyat, luar biasa. Alamilah pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Mari kita berdoa.